Kembali lagi ya di video saya kali ini. Nah, pada video kali ini saya ingin eh, sedikit menjelaskan ya, sedikit mendemonstrasikan juga bagaimana caranya kita untuk mendeploy eh, machine learning ya, model machine learning model kita di kalau yang lalu itu kan kita apa ya di lokal ya, localhost pakai Docker image ya. Kemudian kita request juga ke localhost kita gitu. Ya, nah kalau di pada video kali ini ya, saya ingin coba untuk mendeploy di hostingan ya gitu atau bisa kita bilang semacam cloud gitu ya. Oke. Nah tapi cloud yang akan kita gunakan kali ini ya, platformnya itu adalah Railway ya, Railway app ya, Railway app. Nah, sebenarnya bisa juga kalau mau di Heroku ya, tapi karena kebetulan Heroku ya itu eh, saat ini udah berbayar ya, nggak ada yang free plan lagi ya, starter plan gini ya kayak Railway. Nah, jadi akan kita gunakan ini kita bakal coba untuk yang gratisan aja ya dulu ya, oke? Pakai Railway app gitu. Yap, baik. Nah, sama seperti di video sebelumnya ya, kita eh, masih menggunakan yang namanya itu machine learning pipeline ya. Kita menggunakan TFX ya. Oke. Uh, Bedanya kita akan menggunakan namanya itu adalah orchestration yang Beam Deck Runner ini ya. Pada project kali ini juga ya, saya menggunakan modularization ya, tetap menggunakan modularization, tetapi uh, di sini saya membuatnya itu terpisah gitu ya. Saya buatnya itu di VS Code langsung. Nah, tapi untuk nge-trainingnya ya sama, saya menggunakan Google Colab ya. Karena apa? Karena kita akan menggunakan GPU ya. Oke. Nah, sedikit perbedaan ya dengan yang video sebelumnya itu yang menggunakan Docker ya di localhost kita ya. Eh, Ya nampak jelas ya di Jupyter Notebook Google Colab ini agak singkat ya. Oke. Kenapa? Karena kita ini nge-build nge-build apanya ya? Kita nggak pakai interactive context seperti yang lalu ya, tapi kita langsung menggunakan yang namanya itu pipeline ini ya, login ya. Kita langsung pakai components ya. Kita menggunakan namanya Beam Deck Runner tadi, yang namanya itu ya, yang kita import tadi di atas orchestration milik si TFX punya gitu ya. Jadi lebih singkat dan lebih mudah kita maintain ya source code kita dan juga lebih rapi aja gitu ya. Oke. Nah, ini kita seperti biasa kita coba run dulu ya Conda Collab-nya. Nah, sedikit sambil ngaran ininya ya, sambil proses jalan, saya tetap menggunakan Kaggle API token ya, kredensialnya. Ya, untuk mendownload datasetnya saya menggunakan stroke prediction dataset ya dari Kaggle. Di sini cukup oke ya. Datanya itu sebanyak 5.000 data ya, 5.000 baris data, oke. Ya, kemudian di sini saya ada lakukan data preparation terlebih dahulu ya, untuk ngecek data yang null ya, data yang kosong gitu ya. Kemudian saya ganti age-nya ya, kemudian saya masukkan ke ini ya, folder data nanti. Ya, kemudian saya juga di mana ya itu ya? Nah ini ya unzip module.zip ya. Oke, ini udah ya. Sebentar saya run dulu ini. Oke. Ya ini tadi crash ya. Jadi udah otomatis langsung restart ya sampai saya jelaskan tadi. Ya, kemudian di sini saya kan membuat modul-modul Python-nya itu ya, modularization-nya itu di VS Code ya. Nanti kita bakal coba lihat ya. Oke. Nah, di sini saya unzip dulu ya. Saya udah zip ya. Nanti saya bakal jelaskan juga
dan kita bakal pakai modul tersebut untuk nge-training machine learning kita di sini ya, pipeline-nya gitu. Oke, ini sambil menunggu ya, kita coba tunggu sebentar. Ya, ini juga videonya akan saya percepat ya, atau mungkin saya bakal skip ya, karena ini agak memakan waktu ya prosesnya. Oke, oke ya di sini udah selesai ya. Kita coba run lagi Conda Activate-nya ya untuk mengaktifasi virtual environment-nya ya. Kemudian kita bakal install library yang bakal kita butuhkan ya, terutama TFX ini ya. Oke. Nah, nanti setelah kita install TFX ya, kita mesti restart gitu ya. Karena ternyata ya setelah saya coba ya, kalau sebelumnya kita kan agak ribet tuh ya, kita mesti saya coba buka dulu ya sebentar. Kemarin itu yang disaster ya kemarin ya. Yang lalu, video yang lalu itu adalah yang ini ya, kita perlu install TFX ya, baru uninstall Shapely ya, baru kita mesti restart lagi gitu ya. Nah, kalau ternyata bisa juga ya, nggak perlu kita install, kita nggak perlu uninstall Shapely ya, langsung aja ya, seperti ini ya. Nanti kita tinggal restart ya, dan seharusnya semoga bisa kita jalankan TFX-nya ini ya, import library TFX-nya. Oke, sambil menunggu ya, kita coba, saya akan coba skip ya, saya bakal percepat videonya ini, ya. Oke. Ya, oke, sini udah selesai ya. Nah, sini ada tombol restart runtime ya, bisa diklik aja, yes kan aja ya. Atau kalian bisa juga nge-restart-nya itu pakai ini ya, Ctrl plus M gitu ya, oke. Dari di atas ini ya, runtime, restart runtime gitu. Oke, udah selesai, udah connect lagi, udah checklist. Kita unzip dulu. Oh ya, sebelumnya ya, jangan lupa ya, ini kita zip dulu ya, oke. Kita zip dulu ya. Ini belum saya jelaskan ya modulnya, nanti saya jelaskan. Oke, ya ini jangan dulu di run ya kalau kayak gitu. Ya, ini saya run dulu ya biar selesai sampai import. Ya yuk, bisa, semoga bisa. Efeknya oke bisa ini ya. Ya oke, udah selesai ya, bisa. Nah, kemudian berarti kita mesti, saya mesti balik dulu ke sini ya. Oke, nah, jadi ya seperti di awal ya saya bilang ini kita tetap menggunakan machine learning pipelines ya, pakai TFX ya, TensorFlow Extended. Nah, menerapkan yang namanya itu modularization ya. Saya juga di sini kebetulan menerapkan ini ya, style guide Python ya, Python style guide yang PEP 8 ya, PEP 8, PEP 8 ya. Ya, jadi ini kita ada 4 modul ya. Ada modul components ya, transform, trainer sama tuner ya. Sama kayak yang kemarin ya. Ada components ya, transform untuk mentransformasi fitur-fitur ya, dataset kita ya, datanya. Trainer untuk training ya. Seharusnya tuner dulu ya. Tuner dulu karena kita mau mencari the best hyperparameter ya. Berdasarkan hyperparameter tuning dari dataset dan model machine learning yang sudah kita bangun nanti gitu ya. Seperti yang di video yang kemarin. Kemudian kita bakal ke trainer gitu. Oke. Nah, kemudian kita coba lanjut ke komponen ya dulu ya. Di komponen sini ya kita import OS ya, TFMA ya sama. Kita bakal coba TFX components, oke. Ya. Kita menggunakan resolver juga ya. Kemudian ya kurang lebih sama ya seperti yang kemarin ya, kita pakai artifacts juga ya. Oke. Ya tapi agak beda ya mungkin seperti di sini ada outputnya ya. Kemudian kita kasih berupa satu variable gitu ya, para output, kemudian example gain ya, statistics gain ya, oke, schema gain dan seterusnya ya. Kenapa? Karena untuk kita agar bisa kita import nanti ya di namanya itu di tuner ya, kalau tidak salah ya. Di bawah ini nanti ada transform ya, tuner, trainer ya. Ini kan komponen gitu ya. Kita bakal
eee, pakai modul-modul jenis sebenarnya modulnya saling ketergantungan gitu ya. Oke, di komponen sinilah baru kita bakal, ya sama ya seperti yang kemarin ya, ini ada, metriknya ya untuk evaluasi ya, kemudian, ya ini eval config-nya ya, kemudian evaluatornya ya, pusher-nya ya di sini ya, baru kita bakal nge-return semua komponen yang sudah kita buat sini. Ya, jadi komponen ini adalah dia bakal fungsinya untuk menyatukan, semua, 3 modul ini ya, oke. Dia bakal menyatukan ya, ini ada transform ya, modul transform ini ya, tuner, trainer ya. Sini juga ada tuner, trainer gitu. Ya, dia bakal nge-return function ini ketika dipanggil ya. Ketika function ini dipanggil, dia bakal me-return tuple ya, berupa TFX komponen yang sudah kita buat tadi itu. Ya, kita coba balik ke sini ya. Di sini bakal saya jelaskan ulang nanti ya. Jadi, dia bakal komponen situ bakal kita panggil ya, ya. Kemudian dia bakal nge-return semua transformnya ya, tunernya, trainnya gitu. Ya, itu yang bakal dia gunakan untuk uh, menginit menginit ya, initializing components-nya itu tadi ya. Supaya dia bisa nge-training nanti di sini ya, Beam Deck Runner ini. Kita pakai Beam Deck Runner ya, library-nya udah kita import tadi di awal. Oke. Nah, kita coba balik ya. Kita masuk ke transform ya. Nah, kalau di transform ya, di transform ini sebenarnya mirip ya sebenarnya. Ya, bedanya kita kasih tahu buat satu apa ya istilahnya ini. Kalau di Python kan kapital semua itu konstanta gitu ya, const ya. Supaya dia bisa menyimpan nilainya, fitur-fitur kategorikal sama numerical yang bakal kita transform nanti gitu. Ya, kita bakal convert uh, 6 to one hot encoding ya gitu ya kira-kira. Oke, one hot vector ya. Supaya dia bisa nge apa ya istilahnya lebih gampang dipahami oleh machine learning kita ya, lebih efisien dia bakal ketika melakukan training machine learning model ya. Oke, ya kemudian preprocessing function ya di sini kita bakal uh, panggil ya categorical features sama numerical features tadi untuk dia bakal nge-convert ya. Oke, yang tadi ini. Ya, fungsinya dia bakal panggil dia untuk convert ke one hot vector. Oke, kurang lebih seperti itu untuk di modul transform. Ya, kemudian di modul tuner ya, di modul tuner ini ya sama ya sebenarnya sama seperti di video sebelumnya ya. Kalau belum tonton ya saya bakal letakkan di kolom description box ya, di description nanti ya di bawah video saya sebelumnya ya. Nah, ya kita pakai name tuple ya, dictionary text ya, TensorFlow ya, TensorFlow transform, keras tuner ya, karena kita bakal menggunakan hyperparameter tuning ya di sini ya. Sama juga ya kita pakai early stopping ya seperti video yang lalu ya, yang sebelumnya ya. Kemudian kita bakal melakukan load ya data yang udah dikompres ya di sini ya pakai TF record dataset ya. Oke. Kemudian nah di sinilah input function ya. Jadi dia bakal melakukan yang namanya itu ini ya dari transform yang tadi ya. Nah, inilah kenapa saya bilang tadi antar modul Python ya, antar modularization yang kita buat itu saling keterkaitan dan saling ketergantungan ya. Karena di sini kita bakal mengimport dari modul transform ya, kita bakal import categorical features ya, label key, numerical features ya, transform name ya, itulah yang tadi di sini ya, categorical features yang kita bakal pakai ya, label key ya, kemudian transform name juga ya, oke. Nah, disitulah gunanya tadi ya. Nah, dia bakal tadi sampai di input ya, input function ini dia bakal mengenerate ya fitur sama label yang untuk kita tuning gitu ya. Oke. Ya kita pakai transform feature spec ya.
batch feature dataset ya, transform name, label key, inilah yang tadi gitu ya, yang kita import gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke get tuner model ya. Ini kita bakal menginisialisasi ya atau mendefinisikan ya hyperparameter apa aja ya yang sudah kita tentukan gitu ya. Ada layernya ya, berapa banyak layer eh, yang akan kita gunakan nanti ya. Kemudian dense unitnya ya. Ini dense layer ya, berapa banyak layer yang bakal kita looping gitu nanti ya. Ketika hyperparameter tuningnya nanti ya. Kemudian base unitnya ya, dropout rate ya, kita menggunakan dropout layer ya di sini untuk mencegah yang namanya itu overfitting ya. Oke, kemudian learning rate ini ketika kita melakukan uh, training ya nanti atau tuningnya nanti. Oke, kemudian input features ya berupa list. Ya, kemudian kita bakal di sinilah baru kita bakal uh, lagi menggunakan categorical features ya. Kita bakal masukkan ke inputnya gitu ya, layers input ya. Berdasarkan key transform name ya, kita bakal pakai key sama features-nya gitu ya. Ya, jadi ini dia bakal mengulangi ya, looping ya, oke ya, for key sama dim ya, dimension ya di sini ya. Dari yang kita dapatkan itu adalah categorical features yang tadi di atas ini ya, di modul transform ya. Nah, jadi kan key itu ya, key itu kayak misalnya nih gender ya. Nah, kemudian dim-nya itu adalah yang kedua ini ya. Jadi ini namanya itu dictionary ya sebenarnya. Ya, ini sebenarnya dictionary ya. Ya, pasangan key ya, key value ya. Kunci sama nilainya ya. Key value-nya ini string ya. Value-nya adalah dua ini. Ya, oke. Nah, jadi ya itulah konsep Python basic ya sebenarnya. Kita coba lanjut ya. Di numerical ya kurang lebih sama juga ya, feature ya. Nah, barulah kita bakal nge-concate ya. Layernya itu bakal kita gabungin dari input features tadi ini. Ya, ini kan input features berupa list ya, kita append, kita masukkan. Yang pertama itu categorical features ya, baru yang kedua itu numerical features gitu. Jadi dia berupa list ya. Baru kita concat ya, kita gabungkan. Kemudian kita buat satu deep neural networks ya, layers ya. Layer jaringan saraf tiruannya ya gitu ya. Menggunakan dense layer ya, dense unit yang udah kita buat di tuner tadi ini ya, yang sini ya. Oke. Jadi dia bakal berdasarkan ya min value-nya 16 ya, max value-nya 256 ya. Dimana step-nya itu 16. Jadi dia bakal mencoba-coba gitu ya, mencoba-coba kombinasi mana yang paling baik nanti ya. Untuk dense unit, dropout layer sama learning rate nanti. Ya. Oke. Ini layernya sama ya kurang lebih outputnya. Oh bukan, tadi di sini ya masih ya. Ini perulangan ya, 6 layers juga sama tadi ya. Jadi dia bakal coba-coba berapa banyak perulangan layernya gitu ya. Ada 1, 2, sampai 3 gitu. Oke. Ini layer dense ya, dense layernya yang di dalam ya. Oke. Kemudian dia bakal pakai dropout ya. Sebenarnya balik lagi ya di sini saya uh, bebas ya sebenarnya, tergantung arsitektur model sama dataset ya yang kita butuhkan sama apa yang bakal kita training gitu ya. Ya, jadi jangan terlalu terpaku dengan arsitektur model ya atau istilahnya itu layer machine learning yang saya gunakan di sini gitu ya. Sini kan berarti saya gunakan di sini input layer nih ya kan. Di sini input layer ya, baru saya gunakan dense layer untuk menggabungkan input-input layer tadi gitu ya. Baru saya gunakan misalnya maksimal sini ya 3 layer nanti ya yang terpilih ya. Oke. The best hyperparameter tuning yang teratai itu nanti ada 3 layer dense yang di sini gitu. Ya, jadi otomatis input ya, dense, 3 kali dense layer ya. Kemudian saya gunakan dropout layer, baru dense layer untuk outputnya gitu ya. Nah, untuk dalam kasus ini ya, saya menggunakan arsitektur model machine learning yang seperti ini gitu. Ya, tetapi balik lagi ke case ya atau kasus kalian masing-masing gitu. Ya, oke.
Kemudian sini saya bakal gabungkan ke dalam satu TF Keras model ya, input feature sama outputnya ya. Kemudian kita bakal compile di mana optimizer-nya itu yang saya gunakan adalah Adam Optimizer ya, di mana learning rate-nya itu juga diambil berdasarkan hyperparameter tuning nanti ya. Lalu loss function-nya adalah binary cross entropy ya, dan metricnya itulah binary accuracy sama seperti video sebelumnya ya, video yang lalu. Oke. Kemudian di sini show summary ya, ini opsional ya sebenarnya ya. Kalau misalnya kita mau melihat summary arsitektur model yang udah kita dapatkan untuk hyperparameter tuning nanti ya. Kemudian return model gitu. Ya. Oke, kemudian masuk ke tuner function ya. Di sini baru dia bakal nge-TF transform output ya. Dia bakal melakukan menjalankan ya hyperparameter tuning itu ya. Kita pakai Keras tuner ya, hyperband ya. Objektifnya adalah Valos di mana direction itu min ya. Max epochnya itu 10 ya. Dan ya ini sebenarnya sama ya seperti yang video yang lalu juga ya. Tuner result ya. Oh ya sebelumnya project name-nya nih Stroke Disaster KT ya, Keras tuner ya, working gear juga ya, jangan lupa untuk kita ekspor modelnya nanti ya. Oke. Kemudian dia bakal nge-return hasil tunernya ini ya. Dimana dia bakal pakai train datasetnya ya, eval untuk data validation-nya ya, train step, eval step, sama early stop-nya ini yang sudah kita definisikan tadi di atas ya. Oke, kemudian masuk ke trainer. Disinilah setelah kita dapatkan dari komponen atau modul tuner ya, modularization tuner ini ya, modul Python tuner. Setelah kita dapatkan hyperparameter yang terbaik ya, barulah kita pakai hyperparameter tersebut ya, parameter machine learning tersebut untuk kita training model machine learning kita gitu ya. Kurang lebih sama ya, bedanya itu adalah di get modelnya ini ya. Ya, kita gunakan hyperparameter di sini ya. Hyperparameter itu kita dapatkan dari dense unit ya tadi, 6 layers, dense unit ya, dropout sama learning rate ya. Jadi the best hyperparameter yang telah didapatkan yang tadi ya di tuning kita ya bakal digunakan di sini gitu ya. Jadi kita tinggal panggil saja ya hyperparameter ya berupa, kalau di bahasa pemrograman lainnya ini mirip kayak array gitu ya. Oke. Ya, ya kurang lebih sama ya sebenarnya. Run-nya ini juga sama ya di sini, tapi kita bakal panggil ya di sini. Di sini kan kita get model ini ya, kita masih mendefinisikan function-nya ya. Barulah kita nge-run di sini gitu ya. Get model ya, kita modelnya itu kita simpan di sini ya, variable model ya. Get model hyperparameters yang sudah kita dapatkan tadi gitu ya, value-nya. Oke, kemudian di sini ada beberapa callbacks ya, TensorBoard, early stopping, model checkpoint, sama seperti video sebelumnya kita pakai monitor yang bakal kita monitoring itu adalah validation binary accuracy-nya ya, dimana yang kita ambil itu adalah max-nya gitu ya. Oke, ya callback-nya kita satukan semuanya di dalam satu list ya. Kemudian nanti tinggal kita panggil callback-nya di sini di model.fit ya. Oke, ini train dataset-nya ya, train step, eval step ya, sama seperti video sebelumnya juga ya. Kemudian initial epoch ya, ini sebenarnya juga sama ya. Jadi sebenarnya berapa banyak epoch yang kita dapatkan di mana the best hyperparameter tuning yang kita dapatkan nanti ya, bakal kita pakai epochnya di sini gitu. Ya, oke. Kemudian signatures ya, ini kalau nggak salah juga kurang lebih sama ya seperti di video sebelumnya ya. Kita pakai get serve tf example function ya untuk serving modelnya ya. Kita pakai tensor spec ya, shape-nya none ya, type-nya berupa test string ya. Oke, kemudian kita bakal save model kita ya. Lokasinya itu di serving model dir ya, berupa format itu TF ya, TensorFlow. Signatures-nya berdasarkan yang ini tadi. Oke, kemudian plot model ini opsional ya sebenarnya, tapi ini baru juga ya. Kita
mau melihat arsitektur model kita itu secara visual gitu ya, maka kita menggunakan plot gitu ya, oke. Plot model ya kita bisa panggil plot model di mana model ini tadi yang udah kita save ya atau yang kita di sini ya, oke. Kita pakai get model hyperparameters tadi ya, dia bakal masukkan ke sini berupa image ya, PNG ya, ini bebas ya. Tapi dalam kasus ini saya menggunakan PNG ya, tipe format file gambarnya nanti ya. Kemudian show shape-nya true ya, layer name-nya juga true, supaya kita bisa lihat layernya itu dan shape-nya berapa gitu ya, dari arsitektur yang telah kita bangun gitu ya, model machine learning-nya. Oke ya, cukup panjang ya. Kita udah bahas components ya, transform, tuner, trainer ya. Sekarang kita coba balik ke sini ya. Ini masih connect ya. Tadi sampai di sini ya modul udah selesai, import modul udah ya. Sekarang kita coba download datasetnya terlebih dahulu. Oke ya, ini saya menggunakan Kaggle Key ya di sini meskipun saya nampakkan Kaggle Key ya saya. Tapi setelah video ini selesai ya, saya bakal expired ya, saya bakal hapus token Kaggle Key ya. Karena untuk menjaga-jaga kalau misalnya sama seperti kalau misalnya kita share ya atau kita bagikan link Google Colab kita ya di mana itu public ya. Ya otomatis kan Kaggle Key itu kan bisa kita nampak gitu ya. API-nya bisa kita lihat ya. API profile pribadi Kaggle kita gitu ya. Dan itu uh, bukan itu nggak best practice ya, oke. Ya, jadi uh, ya kalau bisa sebelum kita upload ke GitHub ya atau kita share Google Colab kita atau misalnya kita sama seperti saya nge-record video gini ya dan saya tampilkan Kaggle Key-nya ya. Kalau bisa itu udah selalu di-expire-kan gitu ya. Setelah selesai membuat video tuh setelah apa namanya? Kita selesai project-nya kita selesaikan ya, baru kita langsung expire-kan dan kita bebas ya, boleh kita share atau kita upload ke GitHub gitu. Oke, ini udah selesai di download ya. Kemudian kita coba run ininya ya, drop udah siap. Kita bakal cek ya, ternyata ada yang null kan. Nah, sini bakal kita drop ya. Oke, udah bersih ya, dev info ya. Oke, jadi dataset pada akhirnya dengan total 4.909 baris data ya. Oke, ada 3 kolom atau 3 attribute float ya, 3 integer dan objek itu adalah 5 ya. Oke, kita coba ganti ya age ini kebetulan saya mau ganti age itu berupa integer ya. Oke, kenapa? Karena age itu kalau tidak salah itu adalah float ya, ya kan. Mana ada umur seseorang itu misalnya 20,5 gitu, 2,5 gitu ya, 20 tahun 6 bulan ya. Biasanya itu di kedokteran ya, tapi dalam kasus ini kita nggak perlu ya. Oke, kenapa? Karena datanya juga itu semuanya dia itu misalnya 67.0 gitu ya, semuanya titik nol gitu ya. Oke, floatnya itu dia nol, makanya saya integerkan aja gitu. Oke, ya data pre-processing gitu ya, termasuk juga data cleaning yang tadi ya drop NA tadi ya, yang kita ngapus data yang nol gitu ya, yang kosong ya. Itu sangat penting ya sebelum kita nge-training model machine learning gitu ya. Sebelum kita men-training model machine learning kita ya. Oke. Karena itu kalau misalnya ternyata datanya rusak gitu ya, istilah kasarnya ya. Kalau ternyata data kita rusak ya otomatis bakal berpengaruh ke model machine learning kita gitu ya. Oke. Sini saya langsung run aja dulu ya semua karena ini cukup lama ya. Sini saya coba jelaskan tadi sampai di sini ya. Oke. Nah, di sini sama seperti video sebelumnya kita menggunakan machine learning pipelines ya, di mana berdasarkan library TFX ya, TensorFlow Extended ya. Kita buat dulu nama pipeline-nya ya. Kemudian ini untuk datasetnya ya, data root-nya ya. Kemudian inilah yang tadi apa namanya? Yang udah kita buat tadi ya. Kemudian saya zipkan ya. Kemudian saya
apa namanya, saya unzip ya, yang tadi di atas ini. Yang ini ya, unzip tadi. Oke. Nah, di sinilah baru kita pakai ya. Jadi ini kita tentukan direktorinya ya. Kebetulan kan di sini kan, di modul .zip ini saya di dalam zip ini ya ada folder modul share. Jadi, perhatikan juga, eee, direktori atau folder kita ya di session storage Google Colab-nya ya, supaya kita tidak salah gitu. Oke. Jadi, ya di sini modul/transform.py gitu ya, .py ya, transform, tuner, trainer, modul, file gitu. Oke, baru, ini adalah inputnya ya. Nah, untuk outputnya kita bedakan lagi ya, karena kan kita mau, serving model ya, kemudian kita mau, ngambil metadatanya juga ya, dan juga kita mau ngedeploy di, baik itu deploy di lokal atau, di localhost kita ya, menggunakan Docker image ya, ataupun kita mendeploy-nya itu di, hosting ya, atau di cloud gitu ya, atau dalam kasus ini ya kita gunakan, eee, cloud platform ya, Railway App ya. Oke, kemudian, kita inisialisasikan, pipeline kita ya. Nah, di sini, kita pakai login ya, oke. Kita pakai, Beam ya, Beam Arcs ya, yang udah kita import tadi di atas ya. Kemudian kita bakal nge-return pipeline-nya ya. Ada pipeline name ya, pipeline root ya, sama seperti yang tadi ya, oke. Yang ini ya, yang udah kita inisialisasikan di atas tadi ya. Components ya, components ini kita, ambil berasal dari yang sudah kita import tadi sini ya. From modules ya, import components gitu ya. Inilah yang, sama seperti yang di VS Code tadi ya, yang components bukan, tuner ya, tuner sama trainer tadi ya. Nah ini, from transform ya, kita mau import isi di dalam modul transform ini ya, oke. Kita yang bakal kita import itu adalah ini gitu, oke. Sama juga seperti di sini ya, di Jupyter Notebook atau Google Colab kita ya, kita mau import components ya di dalam folder modules gitu ya, oke. Dapat ya kira-kira? Ya, oke. Kemudian, components ya, kemudian kita caching-nya kita true-kan aja ya. Kemudian metadata config-nya ya, ini metadata SQLite ya, config metadata path yang udah kita, tentukan tadi di atas ini. Oke. Kemudian, ya ini, in pipelines ya, arguments-nya Beam Arcs yang tadi udah kita buat di sini, ya berupa list gitu, ya. Oke, kemudian di sinilah baru masuk ke login ya, nge-training ya, pakai Beam Deck Runners, oke. Ini kita ya tinggal panggil aja semua komponennya ya kan, init components ya, initializing components-nya ya. Ada data root-nya ya, transfer modul ya, tuner, trainer ya, kemudian train step-nya sama eval step-nya ya. Lalu kita kasih tahu juga serving model dir-nya itu di mana gitu. Ya, serving model dir kan udah kita buat tadi di sini ya. Ini ya. Oh, dia bakal ngebuat satu directory ya, atau path ya, atau folder baru ya, berdasarkan. Jadi nanti output slash serving model gitu seharusnya. Ya, oke. Itu foldernya ya. Kemudian pipeline ya, init local pipelines ya. Kita panggil components yang udah kita buat tadi ya. Sama pipeline root. Nah, pipeline root itu tadi udah kita buat juga ya di sini ya. Ini ya tadi, oke. Output base-nya ya, pipeline name ya, oke. Jadi, nanti ada folder outputs ya, slash stroke this is pipeline gitu. Oke, dapat ya kira-kira? Nah, selanjutnya Beam Deck Runner ya, kita tinggal nge-run aja pipeline-nya gitu. Nanti otomatis dia bakal nge-run semuanya gitu. Ya. Oke, ya ini kebetulan udah saya run sebelumnya ya. Jadi eh, dia bakal ngebaca semua masing-masing transform modul file, tuner modul file, trainer modul file ya, baru dia bakal istilahnya kayak nge-compile gitu ya. Tapi karena ini Python ya, dia bakal nge-interpret gitu ya. Dia bakal eh, apa ya istilahnya, dia bakal menggabungkan semua dan juga dia bakal nge-run gitu ya. Dia bakal menjalankan pipeline yang udah kita buat berdasarkan modularization Python yang udah kita buat tadi gitu. Ya, istilahnya kira-kira seperti itu. Ya, ya tapi simpelnya ya itulah ya. Jadi kita bakal nge-run ya, dia bakal ngegabungin semua filenya ya.
Ya, kemudian tinggal di-run aja gitu, ya. Nah, di sini bisa, ya kebetulan sini saya sudah, run dari tadi ya, oke. Sini udah ada, udah masuk trial keempat ya, dan ternyata fallows-nya ini 3, sekian-sekian ya, oke. Sini yang bakal kita cek itu adalah fallows ya. Eee, ya, jadi ini sebenarnya cukup lama ya, sini udah 4 menit ya, kurang lebih mungkin, seperti di yang sebelumnya ya, mungkin setengah jam sampai 1 jam lebih ya. Jadi bisa, ditinggal aja ya, makan, mandi, minum ya, ke toilet dulu ya, eee dan juga saya bakal percepat atau saya bakal skip ya, saya bakal lompat, yang bagian ini gitu, ya. Oke, namun sebelumnya ya, supaya langsung siap ya, sebelumnya kalau misalnya udah selesai ya, kalau misalnya sudah selesai nanti ya, eee, sama seperti di video sebelumnya ya, kita bisa langsung nge-zip-kan aja ya, nanti otomatis bakal ada, ini kan folder nih ya, jadi ada folder dataset yang udah kita pre-processing tadi ya, itu langsung kita zip-kan aja. Kemudian folder image yang udah kita buat image-nya tadi ya, di trainer ya kalau nggak salah ya. Ini ya, plot model ya. Nanti ya bakal keluar satu folder image di mana isinya itu ada, file gambar ya, model plot.png ya. Oke. Nah, itu kita bakal langsung zip-kan aja ya untuk dokumentasi kita ya, supaya lebih bagus ya. Kemudian nanti ada satu lagi folder output ya. Nah, di sini kebetulan udah ada output ya, seharusnya ini, ya ini pipeline kita ya, output-nya udah ada, ya ini kita tinggal zip-kan aja nanti ya. Nah, untuk di folder output ini seharusnya nanti ada, namanya itu ada 2 folder ya seharusnya, ada, eee, pipeline kita ya, oke, yang ini tadi ya, yang ini ya, website join output base ya, kemudian pipeline name ya. Inilah yang folder ini gitu ya. Dia bakal masuk di folder output, di dalamnya ada folder pipeline gitu. Ya. Kemudian satu lagi ya. Jadi di dalam folder output ini ada 2 tadi aku bilang ya. Satu lagi folder namanya itu serving model yang bakal kita gunakan untuk nge-serving model machine learning kita ya, pipeline machine learning kita ke, platform, cloud platform railway app nanti ya. Oke. Nah, 3 folder itu bakal kita zip ya, kemudian tinggal klik kanan ya. Nanti klik kanan tinggal kita download aja gitu ya. Oke, kita tinggal download ya. Kemudian satu lagi requirements, freeze requirements ini ada kita bakal, eee, ya namanya nge-freeze ya istilahnya, istilah kerennya. Ya, kita bakal, eee, melakukan, kita bakal nge-list semua requirements, eee, modul atau library yang sudah kita import tadi ya, ke dalam satu file txt ya. Mana itu tadi ya? Import kita ini ya. Oke. Apalagi TFX ya, orchestration dan lain sebagainya itu cukup banyak yang kita gunakan, ya library-nya, ya. Di dalam TFX itu banyak sekali, library yang kita gunakan. Oke, jadi nanti yang bakal kita download itu adalah, hasil zip oops, hasil zip data ya, data.zip, image.zip, dan output.zip ya. Sama satu lagi requirements.txt ya. Ini opsional juga sebenarnya ya, tapi kalau misalnya kita mau upload ke GitHub ya, akan lebih bagus kalau ada file requirements-nya, gitu, ya. Supaya orang-orang yang melihat repository GitHub kita, itu bisa tahu, apalagi kalau misalnya mereka ada error gitu kan. Nah, eee, apa sih yang kurang atau apa sih yang error gitu. Nah, dia bakal ngecek kalau misalnya, ternyata di library-nya itu ada yang kurang gitu. Nah, dia bakal ngecek dari requirements.txt ini. Ya, oke, kurang lebih itu saja ya, untuk di Google Colab kita ya. Nanti selanjutnya kita bakal lanjut di VS Code ya. Ini, saya bakal skip ya, saya bakal skip atau saya bakal percepat ya, eee, untuk model training ya. Ini sebenarnya masih hyperparameter tuning ya tahapnya ya, karena dia bakal, masih ngecek base fallows-nya gitu ya. Di mana ada kata base ya berarti itu adalah hyperparameter, apalagi di sini ya. Oke, value ada tabel ini ya, value, base value so far, dan hyperparameternya itu apa. Oke, jadi saya bakal percepat atau saya bakal skip ya video ini. Kita bakal lanjut di
langsung ke Dockerfile ya, kemudian kita bakal lanjut ke cloud platform-nya Railway nanti ya. Kita bakal deploy ya menggunakan Railway CLI seharusnya ya. Oke, eee, mungkin sampai sini ya, saya coba skip ya, saya percepat videonya mulai dari sini. Ya, oke, ya balik lagi ya. Jadi tadi ini udah selesai ya, udah, saya download juga ya, tapi ternyata udah ter-disconnect duluan ya tadi pas saya download ini ya, pipelines-nya ya, output-nya ya, agak lama. Ya oke, ya setelah, tadi udah selesai ya, keluar, zip-nya semua ya, silahkan aja klik kanan download ya, satu-satu ya, folder data bukan folder, zip data ya, image sama output zip-nya ya, sama requirements.txt ya. Kalau udah, ya kita masukkan ya, satukan semuanya ke satu folder ya. Kebetulan saya buatnya di folder downloads ya, biar gampang nantinya di VS Code ya. Kemudian, saya kasih nama foldernya Stroke Disease Detection ya. Nah, sini, saya udah download ya, dan kebetulan saya udah tadi kan kita download dalam bentuk zip ya, jangan lupa di-ekstrak dulu ya semuanya, ya, extract here aja ya, atau extract to gitu, ya. Oke, setelah diekstrak ya, keluar, 3 folder ini ya, sama requirements.txt yang udah kita download tadi, ya. Oke, modules.zip ini hapus saja ya. Oke, jadi udah rapi ya, oke. Nah, selanjutnya kita bakal eee, lanjut ke VS Code-nya ya. Nah, di sini kan kita tadi udah berhasil ya membuat pipelines-nya ya, machine learning pipelines kita ya, yang udah di hyperparameter tuning dan udah kita training ya. Udah dapat output-nya ya, serving modelnya yang bakal kita, deploy ya, atau bahasa mudahnya itu kita upload ke cloud gitu ya, ke cloud provider ya, cloud service ya. Kita di sini bakal pakai namanya itu railway.app ya, railway app. Nah, caranya tuh gimana ya? Sama ya, sama kita pakai Dockerfile, tapi ada satu lagi, kita butuh file, config ya, untuk nge-config yang namanya itu supaya kita bisa apa namanya, koneksikan ke Railway gitu. Jadi kita, pakai Railway CLI ya, nanti, kita bakal coba, apa ya, ya mungkin kita coba langsung aja ya, kita, eee, create new file ya, eee, docker file. Ya oke, jadi silahkan diketikkan ini ya. Jadi, from TensorFlow Serving, Lattice, ya ini sama ya, sebenarnya kurang lebih sebenarnya sama ya, sama seperti yang di video demo atau video tutorial yang lalu ya, video saya punya, ya. Tapi yang kita butuhkan ini adalah satu lagi, ya namanya itu file config ya, oke. Jadi kita butuh nge-config, eee, s si kita butuh satu file prometheus.config nanti ya. Oke, kita bakal buat satu folder ya, sama satu file nanti, file config untuk mengkoneksikannya ke ini ya, ke kita pakai run echo ya, pakai bash ke apa namanya, ke railway nanti ya. Oke, kalau Docker file udah selesai ya, kita bakal buat satu folder namanya itu config ya. Kemudian di dalam folder config kita new file namanya itu prometheus.config ya. Oke, prometheus.config. Kemudian, kita ketikkan prometheus_config ya, kurung kurawal ya, enable true ya, kita enable-kan. Terus path-nya ini adalah monitoring Prometheus metrics gitu ya. Jadi kita, selain untuk mendeploy, kita juga bakal melakukan monitoring nanti ya, monitoring, eee eee, apa ya istilahnya ya, monitoring, dari setiap request, nggak cuma request ya sebenarnya, tapi salah satu yang bakal kita coba nanti adalah monitoring request untuk, pemakaian dari si machine learning pipeline yang udah kita deploy nanti di Railway gitu ya. Jadi ini lebih ke back end-nya gitu ya. Oke, kalau misalnya udah ya kita, balik ke Dockerfile ya, oke. Kita control backtick ya. Kita coba aja langsung, ya oke. Ya ini bebas ya sebenarnya, aku ganti ke
aku ganti ke namanya ini, apa ya, Anaconda ya, Anaconda Virtual Environment ya, oke. Nah, kita bakal, ya sebelumnya ini kita butuh namanya itu, ini ya, apa namanya, Railway CLI, Railway CLI deploy ya. Nah, kita masuk ke documentation-nya ya. Nah, di documentation-nya ini ya, kita perlu install dulu terlebih dahulu, eee, pakai ini ya, scope ya, kalau nggak salah aku pakai scope ya, atau boleh juga coba pakai npm, pokoknya yang mana yang bisa lah ya. Ya kita install Railway CLI-nya ya, kalau misalnya scope-nya ini ternyata error nanti, kita bisa install di terminal VS Code ini juga langsung nanti ya, oke. Kalau error nanti bisa coba, debugging aja ya, oke. Ya ya kalau misalnya nanti aman ya, seharusnya ini, scope install railway ya, atau mungkin npm, install ya, -g railway CLI ya, seharusnya bisa ya, oke. Nah, kemudian, setelah kita install ya, kita bakal panggil railway login ya. Nah, di sini sebelumnya ya, ini kita mesti punya akun, railway ya, oke. Kalau belum punya, bisa create new account dulu ya. Kebetulan kemarin saya, create account itu langsung ke ini ya, ke GitHub gitu, supaya gampang, me-manage repository sama untuk deployment nanti ke depannya gitu, ya. Bebas ya, jadi Railway ini, salah satu cloud provider ya, eee, yang gampang ya istilahnya, kita mirip kayak, Heroku juga, dia ada CLI-nya, jadi kita lebih gampang, mengkoneksikan infrastructure ya, ke terminal kita gitu ya. Apalagi kita pakai VS Code kan, lebih gampang langsung, terminalnya aja gitu ya. Kemudian, ya Railway ini yang gampang ya, automatic build-nya. Jadi kita nggak perlu pakai, eee, kita nggak perlu setiap kali kita ubah kode kita ya, kemudian kita, apa namanya istilah kalau ke GitHub itu kita push ya, kita commit ke GitHub ya, itu ya dia bakal langsung ya, otomatis ya, automatically update gitu ya, link deployment itu dia bakal otomatis terupdate ya, oke. Ya, mmm, ya ini sebenarnya luas ya, nggak cuman Python aja ya, eee, Flash juga bisa ya, ya banyak lah ya, JS ya, oke. mmm, ya kalau misalnya belum buat akunnya, silahkan dibuat akunnya dulu ya terlebih dahulu. Kalau sudah ya, kita bakal lanjut ke terminal VS Code kita ya. Namanya itu kita bisa ketikkan Railway Login ya. Oke, ini enter aja ya. Kita bakal login langsung ke ini ya, browser kita ya. Oke, ini sukses ya. Kalau sudah ditutup aja ya, kemudian kita bakal balik ke sini. Kita bakal mengkoneksikan, folder, kita tadi ya, folder kita tadi itu yang ini ya, untuk kita upload ke Railway tadi gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita mesti start new project dulu ya. Empty project aja ya. Nah, kalau udah ya, eee, kita bakal setup ini di kiri bawah ya, kiri bawah ada setup your project locally ya. Kita tinggal klik, copy aja nih ya, connect to this project ya, kita pakai Railway link ya. Kemudian kita bakal, paste saja, langsung enter ya. Oke ya, jadi nah udah langsung selesai ya. Langsung selesai, terkonekkan, langsung kita Railway up gitu ya. Railway up ya, aku copy tadi sekarang paste ya. Nah, ini dia bakal nge-upload ke Railway-nya langsung ya. Oke. Kalau udah seharusnya nih bakal tampil sini ya. Oke ya. Jadi kita bisa lihat historicalnya di sini ada project created ya, environment created, service edit ya, ini kita bakal yang kita tadi mengkoneksikan ke ini ya, ke apa namanya, yang yang ini tadi ya, railway link ya, oke. Deployment created ya, pas kita ini ya, railway up tadi baru, ya ini lagi deploy ya, oke, sambil kita tunggu.
Ya, jadi kita bisa lihat sini ya, deploying a few seconds ago via CLI ya. Lognya kita bisa lihat di sini ya. Jadi kalau misalnya nanti ternyata ada error gitu, nah kita bisa baca aja lognya di sini aja langsung gitu ya. Yang build logs gitu. Ada juga deploy logs. Nah ini udah aktif ya. Oke. Ya, sangat mudah dan sangat cepat ya, sangat gampang ya. Oke. Setelah itu kita bakal masuk ke setting ya. Kita bakal eh, ini kita ubah dulu ya jadi nama project kita sendiri gitu ya. Ya, kita ganti misalnya jadi tadi stroke disease detection ya. Oke. Checklist. Oke, udah terubah ya. Nah, tapi ini belum terubah nih ya. Kita eh, aku coba balik dulu ke sini bentar ya. Ke dashboard apakah bisa kita ganti ininya? Oke, bisa ya. Ini kita copy aja biar sama ya. Oke, update. Ya, oke. Kalau udah, kita coba reload dulu sebentar. Oke, ya udah aman ya. Oke, udah sama. Nah, kalau udah kita create domain ya di settingnya ini ya. Ya, setelah kita create domain ya ini bakal muncul ya. Kita tinggal klik aja ya. Ya, dan not found ya. Kenapa? Karena kan yang kita deploy itu ya, yang kita upload ke cloud ya, yang kita upload ke Railway itu kan berupa backend gitu ya. Jadi ya front end-nya nggak ada gitu, tampilan nggak nggak ada kayak website biasanya ya. Nah, tapi kalau misalnya ini udah ya, ini sebenarnya udah bisa ya, kita bisa pakai ke untuk merequest ya, untuk merequest di sini gitu ya. Caranya itu kita bisa new file ya, request.ipynb ya, bebas saja nama filenya apa ya. Kemudian kita coba ini ya, library-nya dulu semuanya. Environment-nya kita pilih yang aku kebetulan install MLOps TFX ini ya, yang ada TFX-nya ya. Jadi ya, ini yang biasa aku pakai untuk deployment ya. Oke. Itu Anaconda Virtual Environment ya. Oke. Nah, kemudian kalau udah ya, kita bisa ini ya, read CSV dulu ya. Nah, kemudian dev.pop ini stroke ini ada satu kolom ya kalau nggak salah yang kita nggak butuhkan ya. Oke, yang ini ya. Ini kita nggak butuhkan ya. Kemudian dev.columns ya, value, kita ambil value-nya, kemudian ini untuk ngambil nilai random ya, oke. Kita ambil ya, untuk apa? Karena kita mau nge-request, kita mau ambil salah satu inputnya gitu ya, oke. Nah, caranya itu ya kita nge-random atau kita buat satu list ya, atau yang baru gitu ya. Ya, oke, ini lagi run ya. Ya, sambilan aku lanjut ya. Jadi, selanjutnya kita bakal ngebuat untuk apa ya, mengubah datanya gitu ya. Jadi kita bakal mengubah feature-nya tuh jadi integer ya, sesuai dengan dataset kita ya, kemudian float ya, lalu string gitu ya. Oke. Nanti ini yang bakal kita pakai untuk nge-request hasilnya nanti, hasil dari prediction-nya atau hasil dari detection-nya atau hasil dari classification-nya gitu. Ya, oke. Kemudian kalau misalnya udah ya, ini kita lanjut dulu ya. Jadi kita bakal buat satu function lagi yang namanya prepare JSON ya. Sebenarnya ini kurang lebih sama ya seperti yang video yang kemarin. Jadi kita bakal nge-encode gitu ya fitur-fiturnya supaya kita bisa pakai di request nanti gitu ya. Oke. Jadi ini yang bakal dipakai. Jadi fitur-fiturnya itu ya berdasarkan inputnya nanti. Ya, oke. Kalau udah ya, kita bakal buat satu lagi satu function namanya itu predict ya. Jadi kita bakal ngeprediksi hasilnya gitu ya. Jadi kita pakai request ya, request ke link yang tadi ya. Link yang tadi kita tambahkan dengan ini salah ya. Ini kita tambahkan dengan v1 models ya, stroke detection model ya. Titik dua predict gitu. Oke. Kemudian data prepare JSON ini sesuai dengan yang udah kita kasih masuk di sini ya tadi functionnya ya. Oke, inputnya kita kasih masuk nanti ketika kita panggil functionnya ya, baru predict
ya, response JSON dia bakal nge-return hasil dari responsnya itu tadi ya, request tadi gitu. Oke, kemudian kalau misalnya udah ya, kita buat satu lagi untuk yang kita panggil prediksi ini ya. Jadi kita bakal ya tinggal predik ya, inputnya itu kita ambil dari yang ini tadi ya. Oke. Nah, kemudian kita tinggal print hasil prediknya. Ya, oke. Nah, ya, kita coba jalankan ya dulu. Ya, kita jalankan ya semua, baru kita lihat dari atas ya. Nah, jadi hasil random yang diambil itu adalah ini ya. Oke. Gender female ya, age-nya segini ya. Oke. Kemudian langsung ke sini ya. Oke. Jadi yang dia dapatkan itu adalah not stroke gitu ya hasilnya. Ya, sebenarnya sampai sini aja udah berhasil ya sebenarnya kita uh, kita buat dari awal ya, dari nol ya, dari data sini ya, kemudian kita bangun modelnya pakai hyperparameter tuning ya, kemudian kita deploy ke railway ya, baru kita request ya pakai yang udah kita deploy tadi ya linknya ya, kemudian yang selanjutnya ya sebenarnya ada satu lagi ya, kita bakal buat namanya itu monitoring gitu ya, monitoring dari model machine learning kita yang di ini ya deployment kita gitu ya. Oke, kemudian kita bakal lanjut ke tahap monitoring gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau di dalam DevOps gitu ya. Nah, tapi ini kan karena machine learning ya, namanya itu machine learning ops gitu, operation ya, ML ops. Nah, kita itu nggak sampai di deployment doang gitu ya. Jadi kita mesti juga melakukan yang namanya itu monitoring performance dari machine learning model kita gitu ya. Jadi nggak nggak cuman sampai tahap deployment udah selesai gitu. Tapi kita mesti apa ya, memaintain ya model machine learning kita itu agar tetap performance-nya itu tetap bagus gitu ya, hasil prediksinya itu tetap bagus ya. Nah, kemudian kita bagaimana caranya gitu ya? Cara kita adalah menggunakan Prometheus gitu ya. Nah, Prometheus ini bisa kita bilang semacam tools gitu ya, tools untuk pemantauan atau monitoring gitu ya, open source ya. Dia itu bisa akan menampilkan semacam dashboard nanti ya, dashboard berupa data time series ya. Dia ada grafiknya nanti misalnya. Dalam kasus ini yang bakal kita coba nanti, kita bakal monitoring atau kita bakal melihat berapa banyak request yang udah dilakukan gitu ya dalam rentang waktu tertentu gitu ya. Nah, kita kita bakal ngebuat eh, ngebuat monitoring itu pakai Prometheus ya. Nah, jadi caranya itu bagaimana ya? Kita tetap bakal pakai TF serving ya, pakai Docker nanti ya. Kita bakal new folder dulu ya terlebih dahulu, kemudian kita buat monitoring ya. Kemudian kita bakal new file. Nah, ini kita bakal tetap buat Docker file ya, karena kita bakal melakukannya ini monitoringnya di lokal gitu ya, di local host kita ya. Jadi kita bakal perlu membuat sebuah Docker image lagi ya untuk melakukan monitoring di monitoring machine learning pipelines kita di localhost kita gitu. Oke ya, kita bakal ini ya. Jadi silakan kita bakal ketikkan ini ya. Jadi from Prometheus ya, from/Prometheus latest ya. Kemudian kita bakal buat satu file lagi nanti ya namanya prometheus.yml ya untuk melakukan scripting ya, scripting dari yang namanya itu monitoring kita yang bakal kita pakai Prometheus gitu. Ya, kita bakal buat satu file lagi namanya itu prometheus.yml ya. Wah, ini typo ini ya. Oke, prometheus.yml. Ya, oke kalau udah ya silakan ketikkan ini ya. Jadi global script intervalnya ini kita buat 15 second ya.
kemudian evaluation intervalnya selama 15 seconds. Oke, kemudian yang bakal kita monitoring itu adalah type serving dash monitor gitu. Ya, oke, script config ya, jobnya itu name-nya Prometheus ya. Kemudian script interval 5 seconds ya. Metricnya kita bakal menggunakan metric yang sebenarnya kita udah buat di Docker file pertama kita tadi gitu ya. Configuration metricnya itu udah ada di sini. Ya, oke. Ini monitoring config ya. Oke, inilah yang tadi yang saya bilang tadi kita bakal ngebuat monitoring juga ya. Oke, lanjut ke static config ya. Ini targetnya adalah link deployment kita tadi ya. Oke, ya bisa dilihat ya. Jadi jangan salah ya. Oke. Lalu kita coba balik sini ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah ya, kita bisa langsung aja panggil Docker lagi ya. Kita panggil Dockernya dengan cara Docker build mint ya. Kemudian kita buat nama ini kita ya, apa namanya? Saya buatnya stroke. Kok di sini sih? Stroke dash this is dash monitoring ya. Kemudian kita buat path dari monitoring kita titik backslash monitoring backslash. Oke, kalau udah kita tinggal run aja, enter. Oke, and then kita bakal ngerunning dockernya, docker image docker run dash p 9090 kita tentuin port localhost kita ya. Baru kita tadi stroke disease ya. Stroke disease monitoring. Oke, kalau udah kita tinggal run ya. Oke, nah kalau udah kita bakal coba cek sini ya. Jadi kita tadi ada pakai metric ya kan. Di sini ya kan, matrix path-nya kita ada pakai ya. Jadi kita cara aksesnya itu bisa link URL deployment kita ya. Kemudian monitoring slash Prometheus ya, slash metric. Oke. Ya oke, jadi ini bakal nampak semua metric. Metric apa aja yang bisa kita pakai untuk memonitoring model machine learning pipelines kita ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengakses supaya kita bisa melakukan monitoring tersebut ya. Kita ke localhost kita ya, kemudian 90.2.90.90 ya. Nah, kemudian tinggal enter aja. Ini langsung masuk ke semacam dashboardnya Prometheus ya. Kita bisa melakukan yang namanya itu monitoring gitu ya, monitoring metrik apa aja yang bisa yang kita mau dan yang kita butuhkan gitu ya. Oke. Nah, kita misalnya mau coba melihat request count gitu ya, maksudnya berapa banyak jumlah request yang udah dilakukan sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, caranya itu adalah titik 2 TensorFlow ya. Kemudian kita nggak usah pakai CC ya, karena saya pernah pakai CC ya, itu malah nggak mau keluar dari hasilnya ya. Jadi kita langsung ke serving ya, titik 2 serve request count ini ya. Oke, tinggal di execute aja ya. Ini ada 2 ya. Jadi di tabel ini ada 2. Kenapa? Karena saya sebelumnya sudah pernah buat ya sebelumnya ya. Ini ada dengan nama instance yang sama gitu ya. Jadi saya sudah pernah buat model tersebut ya. Jadi makanya kenapa ada 2, dan di sini bisa kita lihat hasil request count yang udah pernah saya coba gitu ya. Oke, kita coba ke grafnya aja ya. Ini bisa kita lihat ya. Jadi ya sebenarnya salah satu bisa ya, ini karena saya pernah buat sebelumnya ya, jadi nggak masalah ya. Oke. Nah, kalau ini udah berhasil tanpa ya, kita execute. Nah, kita coba balik ke sini ya. Kita coba bakal nge-run ininya. Oke, kita coba run. Nah, otomatis dia kan bakal nge-request post ya, dengan metode post ya. Nah, otomatis dia bakal
tercatat ke sini nanti setelah kita execute. Nah, dia bakal naik, dia bakal bertambah 1. Ya, oke. Kita coba kurangi jadi 15 menit aja. Ya, oke. Nah, dia bakal tambah eh, di jam segini ya. Tadi 17.32 ya. Ya, pas 17.33 sekarang. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita coba request lagi ya. Kita run lagi. Oke. Nah, kita coba execute lagi. Nah, dia bakal bertambah gitu. Ya, oke. Nah, jadi yang ini kita matikan aja ya. Yang ini. Oke. Ya, yang ini. Ya, oke. Nggak bisa ya? Oke, ya. No problem ya. Oke. Ini yang sebelumnya yang udah saya coba tes ya sebelumnya. Ya. Nah, jadi yang eh, ya nggak usah lihat lah yang biru nih ya, yang hijau jangan dilihat. Ya. Jadi setiap kali kita bakal nge-request gitu ya, dia bakal tampilkan peningkatan gitu ya di sini. Ya. Jadi ini bisa kita lihat seberapa banyak misalnya orang pakai eh, semacam API kita ya, backend-nya yang udah kita deploy ya. Kemudian mereka pakai untuk melakukan request prediction ya. Nah, di situ kita bisa lihat berapa banyak eh, dalam waktu tertentu ya, dalam rentang waktu tertentu request kita itu terpakai gitu. Ya, oke ini tinggal disesuaikan aja ya, mau pakai tabel atau graph ya. Ya, oke mungkin kira-kira sampai di situ saja ya dulu. Ya, cukup panjang ya mulai dari saya coba simpulkan sedikit ya. Jadi mulai dari nol ya kita buat ininya ya uh, modularization tadi ya, kemudian nge-tuning hyperparameternya ya, kemudian nge-training machine learning pipelines kita ya, lalu kita uh, melakukan deployment ya pakai Railway CLI ya di sini ya, oke di apa namanya VS Code ya, kemudian kita uh, coba tes request ya, kita melakukan request ke link yang udah kita deploy tadi ya. Kemudian di akhirnya ini ya kita lihat metriknya ya. Lalu kita buat kita mau melihat monitoringnya seberapa banyak request count-nya gitu contohnya. Ya. Oke. Nah, untuk monitoring lainnya bisa kalian explore sendiri ya. Oke. Mungkin itu saja ya dari demo deployment ya. Deployment machine learning pipelines menggunakan TFX di cloud ya, di menggunakan platform Railway. Mungkin kalau ada yang kurang mungkin atau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan jadi kolom komentar ya. Oke, atau bisa juga ditanyakan melalui LinkedIn saya ya. Oke, baik. Ya, mungkin itu saja. Ya, sekian dan terima kasih.